Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di Arif Channel. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Chronicle. Film ini menceritakan tentang 3 orang remaja yang secara tiba-tiba mereka mendapatkan kekuatan telekinesis. Mereka mampu menggerakkan sebuah benda hanya dengan pikiran saja. Akan tetapi, karena keegoisan dari salah satu mereka, membuat mereka bertiga melukai satu sama lain. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan seorang remaja bernama Andrew. Dia baru saja membeli kamera baru untuk merekam semua aktivitasnya mulai saat ini. Andrew merupakan remaja yang kurang beruntung. Ia selalu saja mendapatkan musuh dimanapun dia berada. Di rumah ayahnya selalu memukulinya. Di lingkungan ia selalu diganggu oleh remaja-remaja setempat. Dan di sekolahan teman-temannya selalu membulinya. Lalu hanya ibunya yang mengerti perasaannya saat ini. Akan tetapi, ibunya sekarang dalam kondisi sakit dan hanya bisa berbaring di atas tempat tidur. Suatu ketika, Andrew berangkat ke sekolah bersama dengan sepupunya bernama Matt. Tak lupa Andrew membawa kamera besarnya untuk merekam semua aktivitasnya. Sesampainya ia di sekolah, teman-teman yang biasa membulinya menghina Andrew karena membawa kamera jadul tersebut. Sampai-sampai mereka membanting kamera Andrew. Lalu ketika pulang sekolah, Matt mengajak Andrew untuk pergi ke sebuah pesta nanti malam. Matt juga berpesan pada Andrew agar meninggalkan kameranya di rumah saja. Di malam harinya mereka pergi ke pesta itu. Namun Andrew tetap saja membawa kameranya. Ia pun merekam semua orang-orang yang sedang berjoget-joget sambil meminum air setan. Di sana Andrew merekam salah satu wanita terus-menerus hingga teman laki-laki perempuan itu tak terima, lalu memukul Andrew beserta kameranya. Kemudian, ketika Andrew memperbaiki kamera, Steve datang menghampirinya. Ia mengajak Andrew untuk merekam sesuatu yang baru saja ia temui bersama Matt ketika mereka jalan-jalan. Steve mengajak Andrew dan juga Matt masuk ke sebuah lubang. Di sana mereka melihat sebuah benda bersinar berwarna biru. Namun tiba-tiba benda itu berubah warna menjadi merah, sekaligus membuat kamera Andrew jadi ngeblank. Untungnya setelah kejadian itu, mereka bertiga masih selamat. Kemudian ketika mereka bermain bola, tiba-tiba Andrew bisa menghentikan bola yang sedang menuju ke arahnya, tanpa menyentuh bola tersebut. Seketika itu mereka tersadar bahwa mereka bertiga bukan lagi manusia biasa. Lalu mereka mencoba mengasah kemampuannya masing-masing dengan cara menggerakkan benda-benda menggunakan pikirannya. Mereka mencoba memulai dari menyusun puzzle, lalu menerbangkan boneka-boneka di sebuah mall, hingga mereka memindahkan sebuah mobil yang sedang terparkir. Karena terlalu asik bermain dengan kekuatan barunya, mereka jadi lepas kendali. Ketika ada sebuah mobil terus-terusan mengklakson mereka, Andrew tanpa pikir panjang langsung membuat mobil itu jatuh ke jurang. Steve pun menyuruh Matt agar menghentikan mobilnya supaya mereka bisa segera menolong orang tersebut. Mereka bertiga segera turun ke bawah. Di sana mereka melihat mobil tersebut
sudah mau tenggelam. Untungnya Steve dengan sigap menolong pengemudinya. Akibat kejadian itu, supir masih selamat, namun mendapatkan luka cukup parah. Kemudian, setelah kejadian itu, Matt membuat peraturan untuk mereka bertiga, supaya tidak menggunakan kekuatannya sembarangan lagi. Pertama, tidak boleh menggunakan kekuatannya pada makhluk hidup lain. Yang kedua, tidak boleh menggunakannya saat marah. Dan yang ketiga, tidak boleh menggunakannya di tempat umum. Keesokan harinya, ketika mereka mau membahas tentang kekuatannya tersebut, Matt dan Andrew melihat Steve bisa terbang. Karena penasaran, mereka berdua pun mencoba untuk terbang juga. Setelah berhasil, mereka bertiga bermain di atas awan. Namun tidak lama setelah itu, Steve hampir saja tertabrak oleh pesawat. Untungnya Andrew berhasil menyelamatkannya. Singkat cerita, mereka mau membuat pertunjukan sulap di sekolahan. Matt sebagai kameramen, Steve sebagai pembawa acara, dan Andrew sebagai pesulapnya. Mereka bertiga berhasil membuat para penonton yang ada di sana berdetak kagum. Semenjak acara itu, Andrew jadi terkenal. Ia pun menjadi pusat perhatian teman-temannya. Dan pastinya, banyak cewek-cewek yang naksir kepada dirinya. Sampai-sampai perempuan yang berambut jagung mulai menggodanya. Andrew yang mulanya pendiam dan malu-malu, sekarang jadi periang. Saat acara itu, Andrew terlalu banyak minum-minum, sehingga dirinya muntah-muntah. Suatu ketika, ayah Andrew melihat kamera Andrew. Ia pun segera memarahi Andrew karena anaknya membeli kamera mahal, sedangkan ibunya dalam kondisi sakit. Sang ayah lalu memukul anaknya. Akan tetapi, karena Andrew sekarang punya kekuatan super, ia pun berbalik melemparkan ayahnya. Di sisi lain, Matt dan Steve merasakan dampak dari energi Andrew yang meluap-luap. Karena pada dasarnya kekuatan mereka saling terhubung. Sementara itu, Andrew sedang berada di atas awan, dalam kondisi cuaca yang mendung disertai petir. Steve yang merasakan Andrew dalam bahaya, mencoba menghampiri Andrew, lalu membujuknya agar mau turun. Namun Andrew tetap saja tidak mau turun. Lalu pada akhirnya, Steve tersambar oleh petir, hingga membuatnya meninggal saat itu juga. Keesokan harinya, mereka semua melakukan upacara pemakaman mayat Steve. Di sana Matt melihat Andrew, terus menyalakan kameranya. Ia pun segera menyuruh Andrew agar segera mematikan kameranya, karena itu tindakan yang tidak bagus. Lalu Matt merasa ada kejanggalan dari kematian Steve. Ia merasa Andrew terlibat dalam kasus ini. Matt mencoba mendesak Andrew agar berkata jujur, namun Andrew justru meninggalkan tempat itu. Suatu ketika, saat Andrew pergi ke sekolah, ia diejek oleh salah satu temannya karena telah muntah-muntah beberapa hari yang lalu pada saat acara pesta. Seketika itu, Andrew langsung mencabut 3 gigi pembuli itu dengan kekuatannya di hadapan banyak orang. Lalu tidak hanya di situ, dia juga merekam perihal gigi temannya yang ia copot itu dengan ekspresi yang tidak ada dosa. Setelah itu, dia juga merekam dirinya sendiri ketika meremukkan sebuah mobil. Di sana dia berpikir bahwa dirinya adalah puncak dari rantai makanan, jadi tidak masalah jika dirinya membantai yang lemah. Singkat cerita,
Andrew mencoba mencari uang untuk mengobati penyakit ibunya dengan menggunakan kekuatannya tersebut. Mulanya dia merampas uang dari remaja-remaja yang biasa mengganggunya di sekitaran rumah. Lalu dia juga merampok sebuah minimarket. Namun penjaga mencoba melawan dengan menggunakan senjata laras panjang. Penjaga itu pun menembak Andrew, tapi Andrew melemparkan peluru tersebut tepat di pom mini depan toko itu, hingga menimbulkan ledakan yang dahsyat. Penjaga toko dan Andrew mengalami luka yang cukup serius. Setelah itu Andrew dibawa ke rumah sakit. Sang ayah menjenguknya dengan dikawal oleh polisi. Di sana sang ayah pun menangis. Ayah mengatakan bahwa ibunya telah meninggal. Ayahnya juga menyalahkan Andrew atas meninggalnya ibunya tersebut. Namun tiba-tiba Andrew tersadar dan langsung mengeluarkan seluruh kemampuannya, hingga membuat rumah sakit itu meledak. Sementara itu, Matt langsung mimisan. Ia merasa Andrew dalam bahaya. Tak lama setelah itu, ia melihat acara di TV. Di berita TV mengabarkan bahwa telah terjadi ledakan di sebuah rumah sakit. Matt pun segera mengajak kekasihnya untuk pergi ke TKP. Sesampainya tiba di TKP, Matt melihat Andrew mau menjatuhkan ayahnya sendiri dari atas gedung. Untungnya Matt berhasil menyelamatkan ayah Andrew. Andrew yang tidak terima karena ayahnya telah diselamatkan, lalu menyerang Matt. Ia membuat mobil yang ditumpangi Matt terbang ke sana ke sini, hingga mobil itu pun jatuh dan meledak. Untungnya Matt dan kekasihnya berhasil selamat. Lalu Matt menyuruh kekasihnya itu agar diam di tempat, sedangkan dirinya mengejar Andrew untuk menyadarkan sahabatnya itu. Akan tetapi Andrew tak menghiraukan nasihat Matt. Ia justru menyerang Matt, dan pertarungan antar keduanya pun tak terelakkan. Andrew, look at me. On the ground. Please don't shoot me. Hingga sampai akhirnya Matt tersadar bahwa Andrew tidak bisa dikendalikan lagi. Ia pun membunuh sahabatnya itu untuk keselamatan banyak orang. Open fire. Di akhir film, Matt pergi ke Tibet, tempat di mana Andrew dulu ingin pergi ke sana, dan film pun tamat. You're not a bad person. I know that. Do it for you. And I'm gonna do it for Steve. I didn't ever get a chance to tell you, but I love you. Goodbye, Andrew. Itulah tadi alur cerita film Chronicle. Semoga Anda yang telah menonton video ini bisa terhibur. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jika Anda semua mendapatkan kekuatan super, jangan pernah menggunakan untuk hal negatif, seperti menyerang makhluk hidup lain, apalagi orang tua yang telah merawat kita dari kecil. Itu sangat tidak diperbolehkan. Oke, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya.